Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Archers, kembali lagi bersama saya, Zai. Oke, kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita men-set riser kita. Terutama untuk barebow, juga catatan besar untuk yang baru pertama kali membeli riser recurve ELF atau formula. Catatan penting adalah ketika busur datang ke tangan kita perlu tahu yang namanya setting tiller, juga setting center dari riser dan lain-lain. Oke, pertama-tama, jika sudah datang riser yang baru kita beli, ya andaikan ini riser baru, kebetulan saya sedang memegang produknya WNS Forge Elite. Oke, pertama kita membutuhkan alat 2 kunci L. 2 kunci L ini sesuai dengan ukuran riser depan dan riser baut belakang dan baut untuk boltnya. Oke, sediakan 2. Pertama kita mesti tahu ukuran berapa masuknya dan keluarnya bolt ini pada riser. Berarti otomatis kita harus membukanya sampai lepas. Kita buka dulu bagian depan, kita tahan agar tidak ikut mutar. Oke, lalu kita buka bagian belakang kuncinya, karena beberapa riser hampir sama. Atas ini dia bisa naik turun ya untuk mensetel nanti keadaan lemnya. Belakang ini untuk kunci agar ini tidak bergerak jika sudah di setel. Jadi otomatis jika ingin mengubah ini, belakang dikendorin. Ada 2 jenis. Ada yang bisa dikendorin sampai dia terlepas. Contoh seperti ini, produk WNS bisa sampai terlepas. Adapun ada jenis yang riser dia tidak terlepas, dia cukup dikendorin sedikit dan sudah bisa di setel, dan dia tidak bisa keluar, mentok jadi lubang sininya kecil. Ya contohnya kayak Exit dan merek-merek lainnya, White Exit. Nah ini dia bisa keluar. Otomatis kalau sudah keluar seperti ini bisa kita taruh. Nah ini kita pastikan keadaannya, coba dimentokin sampai benar-benar full, sampai mentok masuk ke dalam. Oke, sampai sudah keras, nanti berarti tanda dia sudah full masuk titik terdalam. Oke, sudah mentok. Nah dari sini kita tandain berapa putaran keluar sampai si bolt ini lepas. Untuk apa? Itu 2, coba saya hitung dulu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, 15 putaran dia lepas. 15 putaran dia lepas. Kenapa? Jadi untuk kita tahu saat kita ingin mensetel bolt pada riser ini, atau jika kita ingin mengendorkan lem LBS ya, kelebihan dari riser ELF atau formula, dia bisa menaikkan LBS atau mengendorkan LBS. Nah pada saat kita mengendorkan atau menaikkan bolt ini, kita tahu patokannya berapa titik maksimal kita mengeluarkannya. Contohnya tadi ada 15. Kalau saran saya dari 15, dari 100% itu skalanya paling minim itu 70-30. Jadi misalkan ada 10 putaran, maka paling maksimal itu paling benar-benar sudah rentan ya, kita masukin 3 lingkaran di dalam, 7 bisa keluar. Itu paling maksimal. Cuman saya menyarankannya kalau paling aman sih ya 60-40. Tapi ini kalau ada di poin ini ada 15 putaran baut, banyak putarannya, ya bisa saya amankan masuk ke dalam itu kisaran 4 boleh. Jadi bisa keluar sampai 11. Atau kalau mau amannya ya 5 lah masuk ke dalam. Oke, saya sudah tahu ini 15 ya. Nah kalau sudah tahu 15 jadi aman. Sekarang kita masukin dulu sampai full lagi kayak tadi. Kita sudah tahu ini dia keluar 15, jadi kita jangan sampai mengendorkan ekstrim sampai 15 putaran, yang ada nanti ketika narik dia akan lepas. Oke, itu catatan pertama. Mengetahui ukuran bolt dratnya itu ada berapa. Catatan pertama untuk saat kita membeli riser model recurve seperti ini. Oke.
Oke, sudah mentok atas, kencang. Oke. Jangan lupa setelah men-setting memasang kembali perekat di bagian jatuh di bagian belakangnya. Nah, ketika memasang itu otomatis kita mengganjal atau menahan bagian depannya pakai kunci L lagi. Baru ini pasang. Dan ini baru pakai kunci L yang ukurannya pas. Ya. Catatan kedua, jangan sekali-kali memakai kunci L yang ukurannya longgar tidak pas dengan baut-baut atau boltnya dan kunci sini, karena akan rentan terjadi slack. Kalau ada slack udah harus ganti atau diakalin oleh tukang bubut. Ya, jangan sampai memakai ketika dipasang nih oteknya ekstrim ya, atau nggak kerasa gigitan nggak pas, berarti kurang, karena ukurannya ada yang inch ada yang mili. Jadi jangan sampai kalian tertukar. Makanya di alat-alat tuning panahan itu jualnya atau di alat lain ya ada yang inch ukurannya ada yang mili gitu. Jadi jangan sampai kalian memaksakan kehendak. Catatan kedua. Nah, oke, setelah semuanya kita sudah tahu ya ukurannya, terus atas bawah otomatis insya Allah sama-sama 15. Nah, untuk kita misalkan biasanya beberapa riser ketika mentok full seperti ini sampai titik terakhir, itu LBS yang kita beli misalkan lim kita 6830. Nah, ketika kita masukin bener-bener sampai mentok, itu biasanya bisa kena naik, bukan di pas 30, bisa ke 32-an atau bahkan 34. Jadi memang tidak bisa kita dapat riser langsung pasang ceklek. Nah, kan kebetulan kita dapetnya yang ekstrim masuk. Jadi tarik loh, kok ini 30 berat banget nih, limnya jelek. Oh, bukan limnya, kita yang tidak bisa mengetahui atau tidak mengenali, tak kenal maka tak sayang oleh riser kita. Jadi kita harus mengenali riser kita. Jadi jangan langsung menjudge produk ini jelek, produk sana jelek, karena sebenarnya kita sendiri yang kurang mengenalinya. Oke, itu catatan ke berapa tuh? Ketiga tah. Oke, lanjut. Misalkan kita ingin men-setel LBS yang sesuai. Oke, ya tinggal misalkan kita mau tanpa mikir tiller dulu ya, atau memikir settingan bareboat atau bukan, hanya untuk mencari LBS yang pas. Ya misalkan kita nih semua sama-sama mentok, lalu kita pasang lim, pasang string, kita cek draw wake-nya, ternyata LBS-nya naik. Ya otomatis gampang kalau misalkan mau mengendalikan LBS, tinggal ini diputar keluar biar dia makin tinggi. Jadi semakin tinggi bautnya, bolt ini, si lim akan semakin posisinya semakin, nah dia semakin turun, maka otomatis semakin lembut. Semakin ini ke dalam akan semakin keras, jadi akan semakin bentuknya nanti limnya tertarik seperti itu. Maka disitulah cara ngendorin dan kencingin LBS. Kalau mau ngendorin ininya atas bawah serentak dinaikin ke atas, maka lim akan kendor. Jika ini dimasukin ke bawah, maka lim akan kencang atau LBS naik. Keempat. Oke, yang kelima apalagi nih? Oh iya, diperhatikan, lihat di sini setiap pembelian riser di sini biasanya ada titik tengah garis yang sudah dibuat di risernya, yaitu kita menyesuaikan posisi ini. Jangan sampai ini miring ke kanan atau miring ke kiri. Cara nyetelnya gampang, di sini ada kunci L lagi. Jadi kita harus, biasanya sih kalau beli riser sudah dapat kunci-kunci L nih. Jadi di sini kita harus ini kita misalkan mau geser ke kanan ya, ke arah kanan saya, maka ini kendorin, yang ini kendorin sampai lepas. Kalau bisa, misalkan nggak bisa ya udah nggak apa-apa, penting kendorin. Lalu di sini kencengin, ya kan dia nanti akan bergeser. Catatan juga biasanya ada yang isinya hanya satu baut untuk menjaga saja, tapi ada beberapa riser yang dua baut luar untuk mengunci ya, lepas dulu, lalu baut dalamnya baru yang untuk menekan dan mendorong bagian sini. Jadi kalau nggak bisa, kalau misalkan bagusnya menurut saya bongkar dulu yang luar nih, lepas sampai kelihatan ternyata dalam ada baut lagi takutnya. Jadi kalian maksa-maksa dari sini neken sampai dol nggak gerak-gerak, ternyata dalamnya ada bautnya dua. Catatan kelima. Oke. Tadi ini ngecek center shoot ya, ini untuk menyetel center shoot. Di sini saya sekilas saya cepat-cepat aja ya, karena kalau terlalu detail saya pun pusing ngomongnya, kalian juga mungkin akan pusing pahamin ya. Belum omongan saya yang kayak kereta ya, nggak ada titik komanya. Oke, itu kelima. Lanjut. Sekarang menuju setelan minus atau plus. Oke. Kalau minus gini, kalau minus waktu di video sebelumnya kan berarti yang bawah itu jarak brace height-nya lebih
besar ya dibanding atas. Besar itu berarti kan si lim itu yang bawah lebih ringan kan tadi ke atas gini. Nah berarti gampang caranya, misalkan kita sudah dikencengin dua-duanya nih, oke kan, sama kencengnya sama rata, masukin sama 15, kita cek tillernya ternyata keadaannya 0 atau enggak positif, kita pingin setel ke negatif, ya udah berarti yang dikendorin bagian bawah, karena bawah itu dikendorin set, otomatis yang tadinya atas itu misalnya tillernya 17, bawah 17, kita mau minus 3, ya udah yang ini dikendorin, buka baut belakang, ini dinaikin, otomatis ntar lim ketika dipasang posisinya jadi lebih gini, lebih ke bawah dibanding yang atas. Nah otomatis ketika dicek dia akan naik, nggak 17 lagi, bisa 17,3, 17,4. Nah kalau mau minus 3, 17,3, minus 4, 17,4, minus 5, 17,5 gitu. Dan ataupun biasanya sih kalau riser kayak gini yang bukan untuk barebow, ketika full kayak gini, ketika dicek tuh plus keadaannya, atas lebih besar. Jadi yang atas misalnya 17,3, bawahnya 17 pas. Nah itu berarti yang bawah ekstrim, kita naikin kendorinin banyak, biar nanti kalau saat kendorin kita cek jadi 17 atas 17,3, bawah 17, jadi 17 sama. Oke, dari ke 0 kita kendorin lagi biar ke minus. Tuh, dengan catatan setiap kita kendorin diingat berapa putaran tadi ya, jangan sampai lebih dari jumlah kemampuan bolt pada riser kita. Oke, sekian, terima kasih sejelimet teknik dan perbincangan tentang riser. Semoga ini menjawab pertanyaan dan permintaan kalian semua archers. Sedikit rumit atau jelasnya, kalau ingin lebih jelas dan tidak rumit lagi, boleh langsung ke saya datang, boleh pakai chat WA jika saya bisa menjawabkan, saya jawab, atau mau langsung privat ke saya datang, baik itu privat untuk busur sendiri atau mau privat untuk menjadi bisa menjadi teknisi barebow misalkan. Insya Allah saya akan membuka pelatihan dan saya insya Allah tidak akan tentang ilmu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Saya Zai Black Panther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.